Terima kasih Bapa, kami ada sebagaimana kami ada hari ini semata-mata karena cinta, kasih, dan kebaikan-Mu kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Suwardana, dan urapi juga setiap kami dengan pewahyuan daripada sorga, sehingga kami dapat menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Jumat 4 Agustus 2023 boleh bersama-sama kembali di doa fajar. Dan hari ini setiap hari Jumat sepanjang bulan Agustus ini kita akan dilayani oleh hambanya dari Kota Malang, Bapak Pendeta Yusman Suwardana Legawa. Shalom Pak Yusman. Shalom. Wah, luar biasa. Mantap nih Kota Malang. Sudah makan pecelan belum hari ini, Pak? Dahsyat. Baik, silakan. Ya. Silakan Pak Yusman, waktu dan tempat. Oke. Ya. Shalom semua, saudara-saudaraku. Selamat menyambut hari yang baru. Pagi yang senantiasa baru. Ya. Nah, hari ini kita ambil waktu 20 menit. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap firman yang kita renungkan pasti membawa makna yang baik bagi setiap anak-anaknya. Silakan ditampilkan slide saya yang pertama. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan merenungkan apa yang disebut dengan free will. Ya. Tuhan membuktikan bahwa Dia tidak otoriter. Ya. Tuhan Yesus tidak otoriter. Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada ciptaannya. Luar biasa. Free will. Tapi lewat free will ini juga kita belajar ada pesan kehati-hatian. Ya. Next slide, saya ingin ajak saudara, disinilah bukti ayat ini yang menggambarkan bahwa kita diberi free will. Ya. Di dalam Ulangan 30 ayat 19. Saudara lihat, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat
dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Saya kasih bold ya, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalimat pilihlah kehidupan itu berarti diserahkan kepada saudara dan saya hak untuk memilih. Ya. Disinilah kebaikan Tuhan bahwa saudara dan saya tidak diciptakan sebagai robot-robot, ya, tapi ciptaan yang disayangi, diberikan free will. Sekali lagi, kebebasan, kemerdekaan, hak memilih saudara untuk hidup ini. Tapi hati-hati untuk memakai free will, memberikan kesempatan kemerdekaan, kebebasan yang saudara-saudara terima dan saya terima. Ya, hati-hati. Saya ingin mengajak saudara, saya akan bacakan ya, 1-2 ayat ya. Ini ada di dalam Galatia 5 ayat 13. Nggak usah ditampilin, saya bacakan. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan berbuat dosa. Jangan. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ini pesan utama. Jadi kemerdekaan yang ada pada saudara dan saya jangan dipakai untuk suka-suka, ya, untuk sesuatu yang bergesekan dengan dosa. Jangan. Ayat yang lain 1 Korintus 8 ayat 9 itu juga pesan. Jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, ini pesan. Artinya apa? Jagai sikapmu, jagai perilakumu, jagai pilihan-pilihan hidupmu. Saudaraku, ingat ya, kehidupan ini adalah pilihan. Sekali lagi, saudara tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Saudara dikasih sekali lagi kebebasan untuk memilih. Sedangkan kita mau hari ini mau bahagia, senang atau susah, pilihan. Ya, saudara bisa memilih bahagia, bisa memilih susah, bisa memiliki kepikiran, bisa enggak. Ya, semua di tangan kita untuk kebebasan memilih. Nah, saudara, saya ajak saudara untuk sedikit berpikir ya pagi hari ini, mengapa satu tokoh ini kok jatuh juga? Ya. Siapa tokoh yang luar biasa ini? Saudara lihat, next. Nah, kesalahan pada orang yang diberi hikmat luar biasa dari Tuhan. Salah, siapa itu? Oh, Raja Salomo. Ya, Salomo itu dikasih hikmat Allah. Anda bayangin, hikmat Allah. Kok jatuh dia? Padahal dia orang yang dikasih hikmatnya Bapa, hikmatnya Allah. Kenapa perjalanannya bisa jatuh? Ya, heran. Dulu saya sempat berpikir juga kok bisa jatuh ya. Sudah minta hikmat Allah, dikasih oleh Allah hikmat. Jatuh juga, tumbang juga dia. Nah, rupanya salah satu ayat yang mengingatkan kita di ayat Pengkhotbah 2 ayat 10 ini. Saudara baca, lihat ya. Aku tidak merindu dari apapun yang dikehendaki. Jadi matanya Salomo bebas untuk melihat apa saja dan melihat apa saja yang diingini oleh matanya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah jerih payahku. Jadi Salomo ini memang mengumbar, menurut saya ya. Dia mengumbar keinginan mata, keinginan dagingnya, hawa nafsunya, kesenangan dunia. Dia mau nikmati. Ayat ini yang membuat dia jatuh. Nah, saudara masih ingat enggak kira-kira? Ya, pikirkan satu menit aja. Apa yang menjadikan dia jatuh, Salomo ini? 1 minute. Dan ini umum. Orang menebak kalau Salomo ini jatuhnya ya ini Pak. Karena ini dia jatuh. Karena ini. Biasanya disebut satu hal. Nonjol sekali ini. Kalau saya tanya di rekan-rekan, Salomo jatuh karena apa? Wanita, wanita, gitu ya.
salah, memang iya. Itu bukan satu-satunya. Ya, ayo kita lihat, saudara. Dosa apa yang menjadi kelakuannya Salomo? Next. Saudara lihat ini. Inilah the downfall of Solomon King. Tumbangnya, jatuhnya seorang raja yang namanya Salomo. Ternyata ada 3 pelanggaran. Wah, ini. Kita mikir sih mah cewek. Cewek aja dia jatuh. Enggak. 3 perkara pelanggaran Salomo. Kita enggak was-was kita memang. Enggak nyermati. Next slide. Inilah ayat yang menyatakan Ulangan 17, ayat 16 dan 17. Ini perikopnya tentang syarat menjadi raja. Jadi harusnya hati-hati Salomo ini. Oh, sudah punya hikmat Tuhan. Nah, ya, ini udah diingetin ini. Kecuali nggak diingetin. Perhatikan. Hanya janganlah ia, raja itu, memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir. Udah keluar dari Mesir, jangan sampai balik lagi ya. Untuk gunanya mendapatkan kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Udah keluar dari Mesir, jangan kau ulang. Kalau kau cari kuda, kenapa kau kuda, saudara? Kuda itu zamannya mereka. Kuda perang paling gagah, perkasa, paling kuat, besar, itu adalah kuda-kuda Mesir. Ya, raja-raja itu ingin punya banyak pasukan kuda, kudanya Mesir. Sehingga mereka import, mereka datang beli kuda-kuda Mesir. Tapi diingatkan, jangan kau kembalikan bangsa ini meninjau kembali tanah Mesir. Jangan. Rupanya Salomo diperingati ini, dia langgar, saudara. Ya, Salomo itu udah dikasih tahu jangan punya kuda banyak. Kenapa sih kok ngelarang? Bapak pencipta ini kok ngelarang nggak boleh punya kuda banyak? Raja kalau punya pasukan kudanya banyak, itu bicara kekuasaan, kekuasaannya very strong, powerful. Dia sombong. Dia tidak bersandar lagi kepada Allahnya. Dia mengandalkan pasukan kuda. Allah nggak senang. Ya, jangan punya pasukan kuda banyak. Ternyata Salomo punya 40.000. Aduh, orang itu ya. 40.000. Dia bersandar kepada kekuasaannya. Ya, jadi bangga, sombong karena kekuasaan. 1. Lanjut, 17. Juga janganlah ia punya banyak istri, supaya hatinya jangan nyimpang. Istrinya 700. Tambah kode 300. 1.000 wanita. Faktanya apa? Karena pelanggaran ini, jatuhlah dia menyembah berhala. Ya, ini kesalahan kedua yang dipilih. Habis kuda, istri wanita. Bicara apa ini? Hawa nafsu, seks. Ya, memang dia awalnya sih pakai hikmat Allah. Tapi dalam perjalanannya, hikmat Allah disingkirin. Dia pakai hikmat manusia. Bagaimana caranya supaya dia tidak perang seperti bapaknya Daud. Maka banyak wanita-wanita, anak-anak raja lainnya, walaupun tidak bertua, dikawini semua. Memang nampak sukses, dia nggak perang. Ya, tapi dia jatuh dalam penyembahan berhala. Padahal sudah diingatkan. 2 pilihan yang salah. Ya, selanjutnya apa? Sama. Emas dan perak pun janganlah raja kumpulkan terlalu banyak. Ya, bolehlah punya, ya, namanya simpenan emas perak. Tapi dipesan, jangan terlalu banyak. Rupanya dia gila-gilaan. Raja terkaya itu, ya. Emas peraknya luar biasa. Jadi 3 perkara ini dia langgar. Ya. Lu kok bisa? Bisa. Karena Salomo pun walaupun diberi hikmat Allah, tapi dia tidak lepas dari free will-nya. Tidak dicopot sama Tuhan, kan? Tetap ada free will. Makhluk dengan ciptaan, hak pilih, kebebasannya. Nah, rupanya itu pilihan dia. Jadi hati-hati, saudara. Jangan terlalu kagum atau berharap kalau seseorang sudah, ini hamba Tuhan senior luar biasa, nggak bisa jatuh. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tergantung dia pilihannya apa. Karena hidup ini
pilihan gitu ya. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, hati-hati saudara. Ini contoh orang yang penuh hikmat, tumbang juga. Kenapa? Salah sendiri gitu ya. Next saudara. Jadi next, kesalahan-kesalahan ini, kuda itu mewakili bicara tentang kekuatan atau kekuasaan. Sombonglah dia. Dia nggak akan bersandar sama Allah lagi. Terlalu kuat pasukan tempurnya. Nah, ya, itulah. Kedua, wanita jelas. Ini mewakili hawa nafsu, termasuk kedagingan. Ya. Nafsu seks. Ini diumbar dia. Sampai 1000. Gila nggak? Ya. Yang ketiga, Mas Perak bicara apa ini? Bicara tentang kegilaan akan harta dunia. Harta benda. Ingat ya, 1, 2, 3. Ini perjanjian lama yang sudah dilanggar oleh seorang Salomo. Ya. Lalu kita compare dengan perjanjian baru. Apa pesan Tuhan perjanjian baru? Next. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sama. Plak. Ya. Kelop. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu satu, keinginan daging, dan keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 persis ini yang ada di Salomo. Ingat, 3 perkara ini bukan berasal dari Bapa. Melainkan 3 ini murni, ini asli dari dunia. Saudaraku, hari ini saudara dan saya masih hidup nih. Butuh uang, butuh hidup. Hati-hati sentuhan-sentuhan kita. Ya, engkau yang pekerja, ngumpulin duit banyak. Hati-hati, nggak apa-apa. Itu juga bentuk tanggung jawab orang hidup, ya, mencari uang. Tapi hati-hati. 3 ini ancaman. Ya. Kadang saya berpikir, kenapa ya? Rekan itu pelayanan, itu juga pelayanan, sama-sama senior, bisnisnya sama, tapi satu dipercaya Tuhan luar biasa, satunya enggak tuh. Nah, saya percaya Tuhan ngerti. Kalau Tuhan cinta anaknya, dia tahu. Kalau si A ini dikasih kebebasan keuangan yang luar biasa, dia bisa jatuh. Yang B ini Tuhan ngerti, dia enggak. Sangat mungkin, ini karena sama anak ya. Kita ini bicara dalam kerangka anak. Kalau bukan anak, kita nggak peduli. Di luar Tuhan. Anak. Kalau anak itu kan diperhatiin. Diajar. Sama. Kadang-kadang ada hamba Tuhan gila ya. Ada hamba Tuhan yang seperti ini ya, luar biasa. Wah, itu luar biasa topnya. Kita mikir, kok jatuh juga ya? Kenapa ya? Ternyata memang tidak lepas dari free will-nya. Tidak pernah dicabut free will. Ya. Jadi hati-hati saudara, pesan tentang Salomo dengan pesan di perjanjian baru ini udah sama ini. Inilah 3 perkara yang saudara dan saya harus jaga. Nggak ada orang lain yang bisa jaga kalau tidak diri sendiri. Ya. Biarlah apa yang kita renungkan pagi ini di Amerika mengingatkan kita, hati-hati perangkap ini. Bukan kita antipati, tidak. Waspada. Kita boleh cari duit, kita boleh kumpulin harta, kita boleh prestasi, cari kedudukan, power, tapi jangan masuk dalam jebakan. Trap. Nah, ini trap ini, perangkap kehidupan. Ya, saya berharap kita semua kita boleh hidup dengan pilihan yang benar. Next slide. Saya ucapkan thank you. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya ya. Ya, terima kasih Pak Yusman. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya minta Pak Yusman berdoa buat kami semua. Silakan Pak Yusman. Ya, mari kita saudara berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah segala hormat dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Yesus saja. Lalu kami masih bisa renungan pagi hari ini di Amerika, sore di Indonesia, kami bersyukur. Artinya Tuhan juga masih terus memberi kami kesempatan yang indah. Tuhan Yesus, berkatilah saudara-saudaraku yang ada di Amerika, khususnya hambanya
Pak Pendeta Yosua Yongki beserta ibu dan anak-anak mereka yang mereka tetap melayani. Berikan kepada mereka ini hati yang tetap setia. Apapun yang terjadi tetap setia. Sampai akhir zaman akhir hidup mereka, mereka didapati dalam keadaan taat dan setia. Terima kasih Bapak, kami percaya tidak ada pelayanan yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, lindungi hamba-Mu ini, juga jagai kesehatan mereka, supaya pelayanan mereka tetap berjalan dengan baik. Tidak lupa juga seluruh jemaat saudara-saudaraku yang ada di New York, berkatilah mereka. Menghadapi tantangan apapun di zaman ini, mereka tetap boleh berdiri tegap sebagai laskar-laskar Kristus. Kami percaya tidak ada kekuatan yang lebih hebat kecuali berdiam di dalam Yesus. Dan firman-Mu katakan di mana ada kebenaran, di situ akan timbul shalom. Pasti ada ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.